Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan coba membahas kenapa sih sebagian besar orang itu yang sudah lama belajar bahasa Inggris tapi belum bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, tapi ketika orang bicara bahasa Inggris, dia itu paham, oh dia bilangnya ini, oh dia bilangnya itu. Nah, begitu juga dengan membaca. Nah, teman-teman sebenarnya yang penasaran kenapa sih kita nggak bisa ngomong tapi kita bisa ngerti orang lain bicara ya, kita ngerti orang lain ngomong. Eh, Sebenarnya kita harus refleksikan dulu pembelajaran bahasa Inggris yang sudah kita lalui itu seperti apa sih? Karena kebanyakan di lingkungan kita itu masih belajar bahasa Inggris itu lebih fokus ke listening dan reading. Jadi jarang sekali bisa mengasah speaking dan writing. Jadi ya kita coba kaji dulu pengelompokan dua bagian besar ini, dua skill bagian besar ini, yaitu receptive skill dan productive skill. Nah, kalau listening dan reading itu disebut sebagai receptive skill, sedangkan speaking dan writing adalah productive skill karena kita memproduksikan bahasa, sedangkan listening dan reading kita hanya memahami bahasa yang atau pesan yang disampaikan orang lain. Nah, kebiasaan kita itu banyak berlatih di reading dan listening, atau mungkin kalau memang sudah biasa mengasah writing, berarti writingnya bisa, tinggal speakingnya belum, atau kedua-duanya ya, karena nggak pernah memproduksikan bahasa tersebut. Jadi hanya mempelajari pola-pola kalimat, kemudian memahaminya saja. Jadi akhirnya yang kita dapat itu hanyalah input. Jadi ada input istilahnya teman-teman dan output. Jadi kalau productive skill itu kita sebut output, sedangkan receptive skill itu kita sebut input. Nah, jadi kebiasaan kegiatan pembelajaran di kita itu adalah berfokus pada input gitu ya. Jadi kalau teman-teman melaluinya hanya berfokus pada input, jadi akhirnya inputnya sudah bagus tapi outputnya belum ya, karena output yang dihasilkan itu adalah melalui produksi bahasa, melalui speaking dan writing. Jadi teman-teman istilahnya itu tadi output base dan input base. Jadi sebenarnya ada expert yang menyebutkan bahwa kalau rasio input dengan output itu sebenarnya 7:3. Nah, kalau 7:3 berarti 7 output, 3 input. Nah, kita kebiasaan tuh kebalik. Inputnya yang 7, outputnya yang 3. Jadi teman-teman bisa refleksikan selama ini itu berlatihnya itu banyak input atau yang output ya. Jadi teman-teman bisa melatih speaking itu dengan cara yang fun, yang menurut teman-teman enjoy begitu ya. Misalnya nonton film ya, kemudian menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, kemudian direkam ya, kemudian didengarkan kembali. Oh, udah bener apa belum pronunciation-nya begitu ya teman-teman ya. Jadi kita jadi bisa memperbaikinya nanti ketika kita ngomong lagi ke depan. Oke. Itu saja tips dari saya hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam berlatih speaking maupun writing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.